depan Kejaksaan Agung Jakarta yang mempersoalkan hubungan penyanyi dangdut Iyeth Bustami dengan Rusli Zainal, salah seorang bakal calon gubernur Riau. Klarifikasi itu disampaikan pengurus Hipermari di kantor Kejaksaan Agung hari Senin kemarin. Sebelumnya, pengurus Hipermari telah melayangkan pula surat protes kepada sejumlah media yang mengaitkan nama organisasi mereka dalam aksi demo itu. Menurut mereka, pemberitaan yang mengaitkan Hipermari dalam aksi demo itu Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Dan seperti biasanya selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyimak informasi selebriti yang tengah hangat dibicarakan saat ini. Baik pemirsa, langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore ini. Pasangan Nola dan Baldi, Sherly Margareta dan Ray Kaligis, serta pesulap Deddy Kobusier dan Kalina dalam waktu tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana tiga pasangan ini menghadapi hari bahagianya itu? Artis Marini Suryo Sumarno akan segera mengakhiri masa kesendiriannya. Mantan istri violinis Idris Sardi itu akan disunting oleh Burhan Nur Abdullah. Pemirsa, simak juga berita-berita hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Cek. Dua artis kita masing-masing Nola Ebitri dan Sherly Margareta dalam waktu dekat akan melepas masa lajangnya. Nola akan disunting oleh kekasihnya bernama Baldi, sementara itu Sherly Margareta yang berstatus janda akan disunting oleh seorang bujangan bernama Ray Kaligis. Dan saat ini mereka sedang sibuk menyusun dan juga merancang pernikahannya. Pemirsa, daftar artis yang akan menikah kian bertambah lagi. Pasangan artis Nola Ebitri dan Baldi serta Sherly Margareta dan Ray Kaligis dalam waktu dekat akan segera duduk di pelaminan. Bagi Nola dan Baldi, saat ini mereka sudah menentukan waktu pernikahannya, yaitu bulan Februari tahun depan. Begitu juga pasangan Sherly Margareta dan Ray Kaligis. Mereka ternyata lebih cepat dibandingkan pasangan Nola dan Baldi. Bulan Desember nanti, pasangan janda dan bujangan ini akan duduk di pelaminan. Sementara itu, pasangan lain yang kabarnya juga siap menikah adalah pesulap Deddy Kobusier dan kekasihnya Kalina. Menjelang hari pernikahannya, para selebriti itu tentu saja sudah merancang dan mempersiapkan seperti apa konsep pernikahannya itu. Dan sebelum masuk pada pernikahannya tersebut, lalu sudah sejauh apa kesiapan mental mereka untuk menikah di tengah derasnya kasus perceraian di kalangan artis? Saya udah siap karena memang saya minta ya sama Tuhan gitu loh untuk diberi gitu pengganti. Dan saya memang pasrah sama Tuhan. Yang penting saya tahu pasangan saya takut akan Tuhan, saya akan percaya kalau ke belakangnya kita akan lalui juga bersama Tuhan. Dan kalau sama Tuhan pasti itu yang terbaik dan itu gak akan main-main gitu. Saya banyak tanya sama orang kalau menikah itu apa sih, banyak sekali yang bilang beda lah, gak kayak pacaran semuanya indah. Kalau ini tuh pasti ya begini begitu. Jadi buat saya, dengan siapapun saya menikah nanti, dengan pada saat kapanpun, mau umur saya berapapun, pasti saya akan menikah gitu loh. Kita sih terus berusaha memperbaiki diri ya dari semua sikap dan sebagainya gitu, dan semoga sampai di pernikahan itu kita benar-benar siap gitu loh. Kalau itu sudah menjadi ketetapan hati mereka, lantas kapan tepatnya pernikahan itu akan mereka langsungkan? Tahun depan mudah-mudahan kita menikah yang. Keputusan di Desember itu tanggalnya juga udah pasti di situ. Idealnya tuh Februari idealnya, cuma memang sampai detik ini saya masih banyak sekali kerjaan yang harus saya selesaiin itu. Jadi saya masih belum fokus 100% untuk permasalahan pernikahan itu sendiri gitu. Soal konsep pernikahan kalangan selebriti yang selalu terkesan unik dan mewah, apakah mereka juga akan membuat konsep pernikahan seperti itu? Nasional ya, kebayanya tuh kebaya Jawa, tapi bahannya bahan Padang dengan ada kayak sulaman Padang, tapi ada kayak campur bugisnya mungkin ya. Terus kalau untuk resepsinya saya mau Palembang. Kita kan memang akan pakai baju Eropa. Jadi ya kurang lebih nuansanya ke sana. Dan apa sih sesuatu yang impian itu kan ya ada deh yang seperti gitulah kurang lebih. Tapi simple. Iya, dibikin sesimpel mungkin dan semanis mungkin. Saya ingin membuat pernikahan itu di sebuah museum gitu, museum
kita juga belum hubungin, tapi kepengennya sih di Museum Taman Prasasti gitu. Itu kan banyak nisan-nisan kuno yang bagus, unik, dan ada kesan mistisnya gitu. Walaupun itu tidak ada apa-apa sih di dalamnya. Khusus untuk Sherly Margareta. Seperti kita ketahui, wanita ini memang pernah gagal membina rumah tangga pertamanya karena menikah di usia dini. Lantas seperti apa harapan Sherly di pernikahan keduanya nanti dengan Ray Kaligis? Buat saya dan buat Ray, kita sadar sekali kalau menikah itu bukan sesuatu, jangan memimpikan sesuatu yang bakal indah-indah bakal terjadi. Tapi kita punya impian ke sana dan kita sadar kalau untuk mencapai itu akan melewati beberapa macam masalah ya, yang gak gampang karena 2 jadi 1 itu bukan sesuatu yang gampang. Dan bagaimana juga dengan pesulap Deddy Kobuser yang seperti juga kita ketahui selalu saja membuat kejutan. Apakah pada pernikahannya nanti Deddy akan membuat kejutan? Saya sih rencananya saya mau bikin firewalk. Ya, tapi dia masih belum setuju. Jadi pas jalan ke pelaminan itu saya mau bikin firewalk. Jadi jalan di atas api. Kepengennya begitu, kepengennya kalau bisa dan kalau dibolehkan oleh tempatnya gitu loh. Pemirsa, berikut ini merupakan berita aktual yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dari Cek. Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Riau atau Hipermari membantah terlibat dalam aksi demo Kamis minggu lalu di depan Kejaksaan Agung Jakarta yang mempersoalkan hubungan penyanyi dangdut Iyeth Bustami dengan Rusli Zainal, salah seorang bakal calon gubernur Riau. Klarifikasi itu disampaikan pengurus Hipermari di kantor Kejaksaan Agung hari Senin kemarin. Sebelumnya, pengurus Hipermari telah melayangkan pula surat protes kepada sejumlah media yang mengaitkan nama organisasi mereka dalam aksi demo itu. Menurut mereka, pemberitaan yang mengaitkan Hipermari dalam aksi demo itu sangat merugikan organisasi mereka. Hipermari tidak punya kepentingan politik yang bernaung kepentingan sesaat, artinya tidak pernah berbau politik praktis. Nah, yang kita harapkan proses suksesi Gubernur Riau ini ya kita silakan saja siapa yang akan maju. Kita tetap akan dukung siapapun yang akan maju untuk memimpin Riau. Itu aja. Yang penting Hipermari Jakarta tidak memberikan statement apapun persoalan suksesi Gubernur Riau. Seperti diketahui minggu lalu sejumlah pelajar dan mahasiswa yang mengaku tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda dan Mahasiswa Riau atau FKPMR mendesak Kejaksaan Agung mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rusli Zainal, mantan Bupati Indragiri Hilir. Yang menarik, penyanyi dangdut Iyeth Bustami yang disebut-sebut memiliki hubungan intim dengan mantan pejabat di Riau itu dituduh ikut kebagian mobil Volvo senilai 700 juta rupiah dari Rusli Zainal. Ketika dikonfirmasi Cek dan Dicek, penyanyi Iyeth Bustami membenarkan memang punya hubungan asmara dengan mantan bupati di Riau itu. Namun soal mobil Volvo seharga 700 juta rupiah dibantah keras oleh yang bersangkutan. Pemirsa, selebriti memang selalu syarat dengan berita. Dan untuk memenuhi kehausan Anda mengetahui berita-berita singkat dan berita menarik dari para selebriti, tim Cek dan Cek sudah menyunting beberapa berita singkat yang sayang jika dilewatkan. Pemirsa, pimpinan Sanggar Sanggrina Bunda, Eli Kasim, Sabtu tanggal 27 September kemarin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 di sebuah rumah makan Padang yang terletak di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Didampingi suami tercintanya Nazib Basir, Eli Kasim yang kemarin baru saja melakukan lawatan kebudayaan ke negara Matador Spanyol mengadakan acara ulang tahunnya itu secara sederhana. Hadir dalam acara itu rekan Eli Kasim, artis kawakan Titi Puspa dan Lilis Suryani yang menyumbangkan beberapa buah lagu sebagai kado ulang tahun Eli Kasim. Kalau boleh tahu, apakah Eli mendapat kado dari suami tercinta Nazib Basir? Tidak mengharapkan kado berupa materi, yang diharapkan adalah kadonya yang paling penting supaya udah suami tercinta tambah sayang, walaupun dia tambah tua, jadi tambah sayang, dia nggak berkurang loh, jadi lebih cinta dan sayang daripada masa-masa pertama dulu. Lantas selain kado itu, apa kemudian harapan Eli Kasim di hari ulang tahunnya kali ini? Harapan saya untuk masa akan datang, yang paling penting minta kepada Tuhan diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk tetap memimpin anak-anak ya, anak-anak berkarya,
bisa pergi untuk mempromosikan Indonesia di mana-mana gitu. Pemirsa, wartawan Kawakan Rosian Anwar dan sejumlah teman-teman sekolahnya di Sekolah Hagerer Burger School atau HBS dan Algemene Middelbare School atau AMS berkumpul di Gedung Perpustakaan Nasional Jakarta pada hari Minggu tanggal 28 September.